Jadi fitnah itu ketika kita tidak mampu lagi membeda mana yang hak, mana yang batil. Sebab zaman sekarang kadang-kadang orang yang menyampaikan kebatilan itu berpakaian sebagaimana orang yang menyampaikan hak. Orang pakai baju koko, pakai peti, tapi dia menyampaikan kebatilan. Kadang-kadang kita tidak tahu lagi mana yang harus diikuti. Karena kalau kita melihat kulitnya, melihat gayanya, melihat dari luar, kadang-kadang lebih pantas kita ikuti orang yang membawa kebatilan. Karena kita tidak tahu apa yang dia bawa itu kebatilan atau kebenaran, hingga kita terpengaruh karena penampilan seseorang. Maka Imam Ghazali membuat satu barometer yang itu sangat terkenal di kalangan orang yang pernah ngaji kita. Beliau sebutkan a'rifil haq, i'rifil haq, ta'rif ahlah. Kamu kenali dulu mana yang benar. Ta'rif ahlah, sehingga kamu baru mengenal siapa orang yang benar. La ta'rifil haqqa birijal, jangan kamu kenali kebenaran itu karena ketokohan seseorang, karena fanatik kamu kepada seorang sehingga kamu klaim itu benar, yang lain salah. La ta'rifil haqq birijal, i'rif ahlahu, i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Jangan mengenal kebenaran karena ketokohan seseorang, sehingga apa yang dia sampaikan itu mesti benar walaupun itu salah. Tapi kenal dulu mana yang salah, mana yang benar, sehingga siapapun yang menyampaikan, walau anak kecil, kalau benar itu tetap benar, kalau salah itu tetap salah. Bagaimana kita mengenal itu benar dan bagaimana kita mengenal itu salah? Kuncinya dengan ilmu, bukan dengan yang lain. Maka belajar dulu. Jangan karena kita sudah fanatik sama seseorang baru kita belajar sama dia. Itu mengenal kebenaran karena ketokohan namanya. Tapi kenali dulu kebenaran dengan cara belajar kepada guru-guru yang mempunyai jelas ilmunya. Guru yang jelas ilmu itu jelas di mana dia berguru. Sebelum dia mengajarkan kita tahu background dia, di mana dia berguru. Guru dia di mana dia berguru, guru dia di mana berguru. Itu disebut dalam istilah ilmu agama memiliki sanad. Sanad itu memiliki rantai. Zaman sekarang untuk kita terjaga daripada fitnah, cari guru yang memiliki sanad. Banyak sekarang ustaz dan guru-guru tahu kita di mana dia belajar sebelum jadi ustaz. Gurunya di mana dia belajar. Saya kira gurunya termasuk orang-orang yang memiliki kejelasan, memiliki ilmu yang jelas. Dari itu kita ambil ilmu, insya Allah kita akan terjaga daripada fitnah akhir zaman. Jadi kenali mana yang hak, mana yang batil, sehingga kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Insya Allah kita akan terpelihara, tidak terjerumus dalam fitnah yang terjadi di akhir zaman. Kemudian untuk masyarakat Aceh, saya selalu mengingatkan bahwa untuk masyarakat Aceh, membiarkan diri dalam kebodohan inilah dosa besar. Bila yang kejahilan tersebut berkaitan dengan fardhu ain, masyarakat Aceh tidak tahu fardhu ain, ini dosa besar. Karena kejahilan yang diberi kemaafan dalam agama cuma dua kategori. Pertama, man nasya'a ba'idan anil ulama, orang yang hidup jauh daripada ulama. Yang kedua, man karuba ahduhu minal Islam, orang yang masanya hampir dengan Islam. Biasa orang Aceh sebut mu'allaf. Dua kelompok, dua kategori yang diberi kemaafan dalam keadaan jahil. Artinya tidak tahu agama tetapi diberi keodoran atau diberi kemaafan. Ada dispensasi, cuma dua kelompok. Orang yang hidup jauh daripada ulama dan orang yang baru masuk Islam. Kira-kira di kampung Simpang Wio, nah ulun mu'alaf atau yang diuhudit daripada ulama. Nah, maksud ulama itu bukan MPU, bukan ulama karismatik. Ulama di situ orang yang punya ilmu yang mampu dia berikan kepada orang yang butuh. Maksud ulama. Ulama dalam bidang untuk sah salat, ulama dalam bidang untuk sah wudu, ulama dalam bidang untuk sah puasa. InsyaAllah masyarakat Aceh tidak ada yang tidak tahu agama. Hampir setiap desa ada orang yang diantar anaknya ke pesantren untuk mengaji. Maka bisa kita pastikan masyarakat Aceh tidak masuk dalam jahil makdzur.